إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan hingga saat ini. Karena dengan nikmat hidup tersebut kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memeluk agama Islam dengan iman di hati kita. Dengan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tentunya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat lisan, yang mana nikmat lisan tersebut Allah berikan kepada kita sehingga kita dipermudah untuk berbicara, kita dipermudah untuk membaca dan lain sebagainya. Tetapi lisan tersebut bisa menjerumuskan kita dalam dosa apabila kita tidak bisa menjaga nikmat lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat lisan adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya, dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab syar'i. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusukun." Maknanya, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis ini menyebutkan perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena tergolong dalam dosa. Sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan, semoga Allah melaknatmu, semoga laknat Allah menimpamu, engkau terlaknat, atau engkau termasuk orang yang pantas mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan melaknat seorang muslim hukumnya adalah berdosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La'nul mu'mini ka qatlihi," yang artinya melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya.
Mencaci dan melaknat saudara sesama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi'i." Yang artinya, seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna syarran nasi man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu tiqa'a fafsihi." Yang artinya, sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena takut akan perkataan keji dan kotornya. Sebaliknya, mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang orang lain selamat dari gangguan dan dari lidahnya dan tangannya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muttafaqun alaih. Yang artinya, muslim yang sempurna imannya adalah orang muslim lainnya, seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama untuk jaga lidah kita, jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri karena jika tidak berhati-hati, ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita. Imam Al-Ghazali menunturkan, lidah adalah nikmat yang agung, bentuknya kecil, tapi akibat yang ditimbulkan bisa sangat besar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab lidah seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah bisa jadi perceraian antara suami dan istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus di mana-mana dan meluas kemana-mana. Dan dengan sebab lidah, seorang bisa membunuh temannya atau tetangganya. Dengan sebab lidah juga bisa saja terjadi kekacauan yang porak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dan dengan sebab lidah juga bisa terjadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan ukhuwah Islamiyah kita. Sangat benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendaki Gunung Safa. Setelah tiba di puncaknya, beliau memegang lidahnya sembari berucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru khataaya bani Adam min lisanihi." Yang artinya, sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Sahabat Nabi yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan?" Rasulullah SAW lalu bertanya balik, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim." Yang artinya, adakah sesuatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Nabi Muhammad SAW menasihatkan, "Innaka lam tazal saliman ma sakatta fa idza takallamta kutiba laka aw alaika." Yang artinya, sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam,
Namun jika engkau telah berbicara, maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sebab itu, jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berfikir sebelum berucap, berfikir sebelum berkomentar, berfikir sebelum menulis di medsos. Tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan dan kesalahpahaman, maka lebih baik diam. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Saring sebelum di-sharing. Tidak setiap yang terfikir kita ucapkan, dan tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Alih-alih komentar kita akan menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk menjauhkan lisan kita dari sumpah serapah, mencaci, memaki, mencela, menista, mengejek, melaknat, mengutuk, menghina, mengolok-olok, melecehkan, merendahkan, mencibir, mencemooh, menjelekkan, menghasut, menggunjing, mengadu domba dan memfitnah. Kita harus mengingat bahwa setiap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan dan yang kita yakini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa bersama-sama untuk selalu menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Semoga diberikan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita merenungi uraian tentang pentingnya menjaga lisan. Di khutbah yang pertama tadi, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa lisan ini adalah senantiasa menjaga lisan ini untuk selalu berkata baik, menghindari suatu perkataan yang menghadirkan mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuatkan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.